Halo adik-adik SNF, kenalin nama aku Agatha, dan hari ini aku bersama teman-teman aku, ada Kak Cindy dan Kak Nisrina, akan mereview ulang nih pelajaran matematika yang udah kita pelajarin selama 1 semester. Nah, yang pertama bakalan aku review adalah bangun ruang. Nah, kalau bangun ruang, kita familiar dengan kubus dan balok. Nah, rumus volume kubus adalah sisi kali sisi kali sisi, atau bisa kita bilang sebagai sisi pangkat 3 atau sisi kubik. Nah, sedangkan rumus dari volume balok adalah panjang kali lebar kali tinggi. Nah, selanjutnya ada pangkat 3 dan akar pangkat 3. Pangkat 3 atau bilangan kubik adalah hasil perkalian suatu bilangan 3 kali berturut-turut dengan dirinya sendiri. Makanya dikatakan pemangkatan 3. Nah, contohnya, volume kubus adalah sisi kali sisi kali sisi. Makanya dia disebut sama dengan sisi pangkat 3 atau sisi kubik. Nah, contohnya, jika kubus sisinya adalah 5 cm, maka volume kubus adalah 5 cm kali 5 cm kali 5 cm atau sama dengan 125 cm pangkat 3 atau cm kubik. Nah, selanjutnya ada beberapa cara nih untuk mencari hasil dari akar pangkat 3. Yang pertama adalah menggunakan kebalikan dari pangkat 3. Contohnya, A pangkat 3 sama dengan B, maka akar pangkat 3 dari B sama dengan A. Nah, jadi contohnya gini, 2 pangkat 3 sama dengan 8, maka akar pangkat 3 dari 8 adalah 2. 5 pangkat 3 adalah 125, maka akar pangkat 3 dari 125 adalah 5. Dan begitu juga seterusnya. Yang kedua, ada menggunakan faktor prima. Nah, caranya adalah dengan mencari faktornya dulu tuh. Faktornya itu bilangan-bilangan prima. Nah, kalau misalnya kita lihat nih, akar pangkat 3 berapa sih yang bakalan berakhiran dengan 9? Hanya ada 9. Tapi 9 itu bukan bilangan prima. Apa sih angka lain yang akhirannya 9, tapi dia bilangan prima? Oh, ternyata ada angka 19. Nah, kita coba faktorkan ya. 6, 8, 5, 9, kalau difaktorkan 19, hasilnya berapa? Setahu aku tuh hasilnya 361. 361 kalau difaktorin 19, bakalan berakhir 19 juga. Wah, jadi ternyata akar pangkat 3 dari 6, 8, 5, 9 itu terbukti benar adalah 19. Yang ketiga, ada menggunakan tabel kubik. Nah, tabel kubik ini gampang banget diingatnya. Yang perlu diingat adalah kalau misalnya dia 2 pangkat 3, akhirnya bakalan selalu 8. Kalau 8 pangkat 3, akhirnya bakalan selalu 2. Kalau 3 pangkat 3, akhirnya bakalan selalu 7. Kalau 7 pangkat 3, akhirnya selalu bakalan 3. Jadi 2 dan 8, 3 dan 7. Nah, yang lain tuh sisanya tetap. Jadi 4 pangkat 3 bakalan tetap berakhiran 4, 5 pangkat 3 bakalan berakhiran 5, dan seterusnya. Bisa dilihat ya di PPT. Nah, lalu gimana sih cara menggunakan tabel kubik itu yang sebenarnya? Nah, langkah pertama adalah angka satuan dari akar kubik dapat ditemukan dengan mengamati angka satuan dari bilangan kubik. Nah, jadi 9 satuannya adalah 9 kan? Berarti angka satuannya itu dia 9. Nah, untuk mencari angka kedua, dikeluarkanlah 3 angka terakhir dari kanan. Jika tidak ada yang tersisa, maka angka yang diperoleh pada langkah pertama adalah akar dari kubik. Ayo kita lihat. Kalau misalnya dikeluarkan, ada nggak yang tersisa? 9, 5, 8. Dikeluarkan 9, 5, 8, ternyata ada tersisa 6. Karena tersisa 6, berarti kita masuk ke angka keempat. Jika terdapat angka yang tersisa, maka carilah satu angka yang hasil kubiknya kurang dari atau sama dengan angka yang tersisa. Nah, berapa sih angka yang kalau di akar pangkat 3-in bakal lebih kecil atau sama dengan dari 6? Ternyata tuh jawabannya cuma 1. Karena kalau 1 pangkat 3 sama dengan 1, sedangkan kalau 2 pangkat 3 udah sama dengan 8, dan 8 adalah lebih besar dari 6, sedangkan 1 itu lebih kecil dari 6. Maka jawabannya adalah benar 19. Oke? Yang selanjutnya adalah pengukuran satuan volumeter dan kubik. Nah, kalau misalnya di
pangkat 2 atau persegi, meter persegi, itu tuh dikali 100 dan dibagi 100. Kalau misalnya di meter kubik, itu tuh dikali 1000 dan dibagi 1000. Jadi, 1 meter kubik itu bakalan sama dengan 1000 desimeter kubik. Misalnya 1 meter kubik bakalan sama dengan 1000 desimeter kubik. Oke? Pokoknya dia kelipatan 1000. Nah, selanjutnya ada penamaan kubus dan balok. Nah, penamaan kubus dan balok ini, cara-caranya adalah yang pertama memakai huruf kapital. 8 huruf kapital, dan 4 huruf pertamanya diberikan titik, baru dilanjutkan 4 huruf yang lainnya. Contohnya A, B, C, D, titik, E, F, G, H. Nah, lalu penamaannya dimulai dari bidang paling bawah, lalu berputar berlawanan arah jarum jam, kemudian lanjutkan lagi ke bidang atas. Ke bidang yang atas, contohnya A, B berputar berlawanan arah, C, D. Nah, habiskan yang bidang bawahnya, naik ke bidang atas, E, F, G, H. Sama juga nih yang balok, A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, segitu dulu ya dari penjelasan aku. Next, kita akan membahas tentang kubus satuan. Halo adik-adik, aku Kak Cindy dan akan melanjutkan review matematika yang tadi telah disampaikan oleh Kak Tata. Di sini aku akan membantu kalian untuk mengingat kembali pelajaran matematika bagian kubus satuan dan jaring-jaring kubus. Oke, kita mulai review bersama yuk. Selanjutnya, langsung saja kita ke contoh soal dan cara penyelesaiannya. Soal di sini bilang, berapakah volume kubus tersebut dan diketahui sisi kubus satuan adalah 1 cm. Sebelum menjawab, untuk memudahkan adik-adik dapat dibuat titik, yaitu titik A dan titik B, dan juga titik C. Karena telah kita ketahui pada soal kalau sisi kubus satuan adalah 1 cm. Maka adik-adik tahu nih, dari titik A ke titik C adalah 1 cm. Jadi, untuk titik A ke titik B adalah 2 cm. Setelah itu, karena kita sudah tahu sisi kubus ini adalah 2 cm, langsung saja masuk ke penyelesaian soal ini. Langkah pertama, masukkan rumus volume kubus, sisi kali sisi, lalu masukkan angka-angkanya. Setelah itu dihitung 2 kali 2, 4, 4 kali 2, 8. Hasilnya adalah 8. Dan jangan lupa ditambah satuan cm kubik, jadinya 8 cm kubik. Baik, ke soal selanjutnya. Soal ini bilang berapakah volume balok tersebut. Dan diketahui volume kubus satuan sama dengan 1 cm kubik. Karena ditanya volumenya, kita tulis rumusnya terlebih dahulu. Rumus volume balok adalah panjang kali lebar kali tinggi. Namun karena dalam soal ini hanya diketahui volume kubus satuan, maka kita harus mencari tahu dulu besar sisi kubus satuan agar dapat menentukan panjang dan lebar tinggi balok. Seperti yang telah diterangkan sebelumnya, cara mencari sisi adalah akar 3 dari volume. Karena volume kubus satuan adalah 1 cm kubik, maka kita akan mencari akar 3 dari 1. Satu sisi kubus satuan besarnya 1 cm dan bisa dibuat titik A kapital dan titik A kecil seperti ini, dan sisi kubus satuan adalah 1 cm. Nah, kita sudah tahu nih kalau sisi kubus satuannya adalah 1 cm. Langsung saja kita masukkan rumus volume balok dan titik sudut agar mengetahui panjang, lebar, dan tingginya. Titik B, titik C, titik D, titik E, titik F, titik G. Setelah ini, untuk mengetahui panjang kubus ini adalah panjang sisi dari titik A ke titik B, yaitu 4 cm. Selanjutnya lebar kubus dapat diketahui dari titik B ke titik E, yaitu 2 cm. Dan tinggi balok dari titik A ke titik C adalah 2 cm. Masukkan rumus volume balok dan masukkan angkanya, lalu dijumlahkan 4 kali 2, 8, 8 kali 2, 16. Dan jangan lupa ditambahkan satuannya yaitu cm kubik.
Selanjutnya, soal yang ketiga, terdapat sebuah kotak kosong dengan volume 64 cm kubik akan diisi dengan kubus satuan yang masing-masing memiliki panjang sisi 1 cm. Berapakah kubus satuan yang dibutuhkan untuk mengisi penuh kotak kosong tersebut? Adik-adik harus ingat volume sama dengan isi, dan mengenai soal ini diketahui volume kotak kosong sama dengan 64 cm kubik. Lalu kotak kosong berisi kubus satuan dengan sisi 1 cm. Nah, dengan ini volume sama dengan isi, ditanya adalah berapakah kubus satuan yang dibutuhkan untuk mengisi penuh kotak kosong tersebut. Maka, volume sama dengan isi menjadi 64 cm kubik sama dengan 64 kubus satuan atau diisi oleh 64 kubus satuan. Hal ini berlaku dengan catatan sisi dari kubus satuan 1 cm dan atau volume dari kubus satuan 1 cm. Jadi, ada 64 kubus satuan yang mengisi kotak kosong tersebut. Selanjutnya, ada soal tentang agar terisi penuh, sebuah kubus kosong harus diisi dengan 27 kubus satuan yang memiliki volume 1 cm. Berapakah panjang sisi kubus kosong tersebut? Diketahui, kubus kosong harus diisi dengan 27 kubus satuan, lalu tiap kubus satuan bervolume 1 cm kubik. Lalu ditanya, berapa panjang sisi kubus kosongnya? Maka, seperti tadi, volume sama dengan isi karena telah diketahui bahwa ingin diisi dengan 27 kubus satuan. Maka menjadi volume sama dengan 27 kubus satuan. Jadi volume dari 27 kubus satuan adalah 27 cm kubik. Namun, perlu diingat kembali, hal ini hanya berlaku bagi sisi kubus 1 cm atau volume kubus 1 cm. Selanjutnya, kita ditanya tentang panjang kubus atau sisi kubus. Tinggal masukkan saja rumusnya, yaitu akar 3 dari volume. Karena kita telah mengetahui berapa volumenya, yaitu 27 cm kubik, maka dimasukkan seperti ini. Akar 3 dari 27 sama dengan 3 cm. Jadi, panjang sisi kubus adalah 3 cm. Baik, selanjutnya kita akan mereview tentang jaring-jaring bangun. Yang pertama, luas permukaan kubus. Seperti yang telah kita pelajari sebelumnya, bahwa permukaan kubus itu adalah berbentuk persegi semua. Jadi, luas permukaan kubus adalah luas keseluruhan dari permukaan atau bidang sisi pada kubus. Rumus luas permukaan kubus sama dengan 6 kali sisi atau 6 kali S pangkat 2. Contoh, hitunglah luas permukaan kubus yang memiliki panjang sisi 3 cm. Jawabannya diketahui sisi sama dengan 3 cm, luas permukaan kubus sama dengan 6 kali sisi, lalu kita masukkan saja nih, karena kita sudah mengetahui sisinya, yaitu 6 kali 3 kali 3. Kita hitung bersama, 6 kali 3, 18, 18 kali 3, 54. Karena ini adalah luas permukaan kubus atau sebuah bangun datar, maka satuannya 54 cm persegi. Jadi luas permukaan kubus tersebut adalah 54 cm persegi. Selanjutnya, ada luas permukaan balok. Luas permukaan balok adalah luas keseluruhan dari permukaan atau bidang sisi pada balok. Balok memiliki 6 buah sisi, yaitu sisi atas, sisi bawah, sisi kanan, sisi kiri, sisi depan, dan sisi belakang. Apabila sisi-sisi balok tersebut kita gambarkan mendatar, maka akan terbentuk sebuah jaring-jaring balok. Sehingga luas dari jaring-jaring balok tersebutlah yang disebut dengan luas permukaan balok. Rumus luas permukaan balok adalah 2 kali P kali L ditambah 2 kali P kali T, ditambah 2 kali L kali T, atau 2 kali dalam kurung P kali L
tambah P kali T tambah L kali T. Nah, seperti contoh, hitunglah luas permukaan balok yang memiliki tinggi 4 cm, panjang 5 cm, dan lebar 6 cm. Dan dijawab seperti ini. Kita harus mengetahui dulu sisi-sisinya. Panjang sisi balok adalah 5 cm, lebar sisi balok adalah 6 cm, dan tinggi sisi balok adalah 4 cm. Lalu kita masukkan rumus luas permukaan balok. Lalu setelah kita mengetahui rumus permukaan balok, kita masukkan angka-angkanya. Yang pertama, 2 kali 5 kali 6 ditambah 5 kali 4 ditambah 6 kali 4. Jadi, jika ada dalam kurung seperti ini, kita harus menjumlahkan dalam kurungnya terlebih dahulu. 5 kali 6, 30. 5 kali 4, 20. 6 kali 4, 24. Karena angka-angka ini ada di dalam kurung, kita tambahkan lagi sebelum dikali dengan 2. 30 tambah 20, 50, ditambah 24, menjadi 74. Lalu untuk hasil akhirnya, 74 dikali 2 sama dengan 148 cm persegi. Jadi kita mengetahui nih bahwa luas permukaan balok tersebut adalah 148 cm persegi. Teman-teman, penjelasanku dan review kali ini hanya sampai sini aja. Selanjutnya dilanjutkan oleh Kanis Rina. Jadi hari ini aku mau ngejelasin tentang pengumpulan dan penyajian data. Nah, hari ini tuh aku mau nge-review sedikit aja tentang pengumpulan dan penyajian data, karena sebelumnya kalian juga udah dijelasin kan, dan udah ada juga videonya tentang ini. Jadi aku hanya ingin mereview sedikit gitu. Nah, jadi data, apa sih itu data? Data itu keterangan yang benar dan nyata yang dapat berwujud suatu keadaan, gambar, suara, huruf, angka, matematika, bahasa, ataupun simbol-simbol lainnya. Nah, fungsi dari data ini sebagai bahan untuk melihat lingkungan, objek, kejadian, ataupun suatu konsep. Nah, kemarin rada-rada bingung ya adik-adik ini kayak pas aku jelasin tentang jenis data. Nih, aku mau review lagi. Jenis data itu kan ada dua ya, data primer dan data sekunder. Kalau primer ini tuh didapetin secara langsung, jadi melalui pengumpulan data nih di lapangan, misalkan wawancara, pengamatan. Nanti aku ada pertanyaan selanjutnya supaya kalian bisa memahami lebih baik lagi. Yang kedua ada data sekunder. Data sekunder ini berasal dari pihak atau orang lain, misalkan buku, koran, majalah, dan lainnya. Nah, misalkan aku kasih pertanyaan ke kalian, seorang anak bertanya kepada penjual gorengan. Untuk apa? Untuk mengetahui nih siapa aja sih yang biasanya, berapa banyak yang suka beli pisang goreng, dan berapa banyak pembeli yang suka membeli ubi goreng. Nah, dilihat dari pertanyaan itu, seorang anak bertanya kepada penjual gorengan. Dia bertanya secara langsung ke penjual langsung, berapa sih banyak yang suka beli pisang goreng? Berarti dia pakai data primer karena dia langsung bertanya secara langsung gitu. Dia face to face, saling berhadapan, langsung bertanya ke penjualnya. Nah, kalau yang kedua, seorang guru mencari info mengenai informasi tentang tinggi badan anak melalui biodata siswa yang ada di UKS. Kita bisa lihat ya di sini. Mencari info mengenai informasi tentang tinggi badan anak. Berarti kalau tinggi badan anak melalui biodata nih, biodata siswa, berarti dia nggak secara langsung kan, dia nggak nanya langsung ke anak, tapi dia ngeliat suatu buku, yaitu biodata siswa, berarti dia menggunakan pakai data sekunder. Lanjut aja langsung ke metode pengumpulan data. Ini kan ada 4 tes, misalkan tes gini, anak-anak ayo ulangan ya. Pas ulangan udah lihat nilainya, bu gurunya mau tahu berapa anak yang dapetin nilai di bawah KKM. Nah, dia lihat dari hasil ulangan. Berarti metode pengumpulan datanya melalui tes. Kalau bertanya langsung, kayak gini misalkan. Muhammad Farhan, berapa nilai matematika kamu kemarin? Nah, itu bertanya langsung. Dia metode pengumpulan datanya lewat bertanya langsung. Kalau isian singkat, biasanya ada formulir, ada kertasnya, terus ditanya nama, terus kelas, misalnya kayak gitu. Isian singkat tuh berarti pakai formulir atau apapun yang nanti dikasih pertanyaan-pertanyaan gitu, terus nanti dikasih ke anak-anak atau dikasih ke
yang mau ditanya itu siapa gitu. Terus yang keempat, pencatatan langsung. Kalau misalkan pencatatan langsung, berarti misalnya gini, kayak tinggi badan siswa tadi. Tinggi badan siswa mau berapa sih tinggi badan siswa gitu. Berapa banyak yang tingginya 100 di bawah 130 gitu. Itu dilihat dari pencatatan langsung. Dilihat dari biodata siswa tadi kan. Kalau misalnya ngeliatnya dari biodata siswa, berarti dilihatnya dari pencatatan gitu. Itu yang nomor keempat. Terus penyajian data. Nah ini kemarin aku juga ngejelasin kan yang ini buat presentasi kemarin. Jadi aku lanjut aja. Nanti ke bawahnya aku akan ada pertanyaan. Nanti aku jelasin gimana cara buat penyajian data dari daftar ke bentuk tabel. Ini daftarnya. Kalau ini tabelnya nih. Kalau ini tabel. Terus kemudian diagram batang. Diagram batang tuh yang kayak gini nih, ada batangnya di sini. Banyak siswanya di sebelah kiri, tinggi badannya di sebelah bawah. Jangan lupa ya teman-teman buat kalau misalnya disuruh bikin diagram batang, jangan lupa nulis yang banyak siswanya atau tinggi badannya atau datanya berupa apa gitu. Misalkan yang dicari tinggi badan atau berat badan, jangan lupa ditulis di bawahnya nih. Di bawahnya ada tinggi badan, di samping kirinya tulisannya apa gitu, jangan sampai lupa. Kebiasaan kadang anak pada lupa di situ. Terus kalau ini piktogram, kalau ini nanti dihubungin dari garis ke garis ke garis ke garis gitu. Terus ini diagram batang piktogram. Nah terus misalkan ini aku mau ngejelasin cara ngebuat daftar ke tabelnya. Kalau misalkan ini misalkan tinggi badan siswa, tinggi badan 6 siswa mau dimasukin ke tabel, berarti ini ditulis tinggi badan. Nah di sini apa? Nih kayak gini yang tadi, kayak gini, tinggi badan siswa dan badan siswa kayak gitu, tinggi badan siswa. Terus apa nih? Tinggi badan siswa sama banyaknya siswa. Nah, tinggi badan siswa, misalkan tinggi badan siswa, kita cari yang paling bawah itu, ini 110 paling bawah. 110 banyak siswanya ada 1. Tinggi badan bawahnya harus urut ya teman-teman, dari yang paling bawah angkanya terus ke paling akhir, ke paling besar angkanya. Terus 111 ternyata ada 1. Terus 125 juga ada 1. Terus 130 ada 1. 140-nya ada 2. Kayak gitu teman-teman. Nah jangan lupa ya diurutin angkanya, harus dari yang kecil ke yang lebih besar biar rapi gitu. Segitu aja teman-teman dari aku. Terima kasih.